suhu, kalor, dan pemuaian. Hai teman-teman, yang pertama kita bahas tentang konsep suhu tidak sama dengan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan suhu, derajat atau tingkat energi panas pada suatu benda. Suhu ada dua, yaitu suhu rendah dan suhu tinggi. Suhu rendah adalah tingkat energi panas benda rendah, sedangkan suhu tinggi adalah tingkat energi panas pada benda tinggi. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang pengertian suhu, kalor, dan pemuaian. Suhu sendiri adalah derajat panas atau dingin suatu zat, sedangkan kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sedangkan pemuaian sendiri adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena adanya tekanan panas. Perpindahan panas atau kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor juga dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi sendiri adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, sedangkan konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara yang biasanya disertai dengan cahaya. Selanjutnya, ada salah satu contoh dari perpindahan kalor atau panas, yaitu konduksi. Konduksi sendiri adalah perpindahan kalor atau energi panas yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Kondisi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api seperti pada gambar ini. Salah satu ujung besi yang dipanaskan, maka energi panas tersebut akan merambat ke seluruh bagian besi. Namun, saat perpindahan energi panas terjadi, batang besi tidak ikut mengalami perpindahan atau statis. Oke, kita langsung saja ke penerapan suhu, kalor, dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Pada saat demam, sebelum pergi ke klinik, biasanya ibu kalian atau kalian sendiri menggunakan tangan untuk memastikan apakah suhu badan kalian tinggi atau tidak. Tangan ternyata dapat digunakan untuk mengecek suhu badan kalian. Jika ibu kalian juga sedang sakit, apakah ibu kalian dapat mengecek hal tersebut? Mari kita lihat aktivitas berikut ini. Jika kalian sedang demam, biasanya kalian berobat ke rumah sakit atau ke dokter umum. Selanjutnya, biasanya dokter akan mengukur suhu badan kita menggunakan alat ukur suhu, yaitu termometer. Kembali lagi, saat kita terserang demam, kita biasanya akan mengukur suhu tubuh kita menggunakan tangan kita sendiri. Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Hasil kegiatan penyelidikan kalian menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kiri kalian. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Yang kedua, contoh penerapan dari kalor. Kita mengambil dari contoh termos. Termos adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor dari dalam keluar atau sebaliknya, sehingga suhu suatu zat yang disimpan di dalamnya dapat bertahan relatif lama.
Termos biasanya dibawa saat kita berpergian jauh atau saat kita camping. Air di dalam termos tersebut bisa masih hangat sampai waktu tertentu. Dinding pada termos dilapisi perak untuk mencegah hilangnya kalor serta radiasi. Terdapat ruang hampa antara dinding kaca pada termos bertujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Ini adalah contoh dari salah satu perpindahan kalor konveksi. Yang ketiga, contoh penerapan dari pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang dan rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Yang terakhir, penerapan hukum asas Planck pada kehidupan sehari-hari. Menurut asas Planck, kalor yang diterima suatu benda sama dengan kalor yang dilepaskan benda lain. Pada peristiwa mendinginkan minuman ringan, akhir dari proses ini adalah dicapainya kesetimbangan suhu di antara minuman ringan dan uap air. Suhu minuman turun, sedangkan uap air mengembun. Akibatnya, minuman menjadi lebih dingin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sudah mendengarkan penjelasan dari penerapan suhu, kalor, dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada latihan soal. Seorang siswa mengukur suhu dengan dua termometer seperti pada gambar. Ada alat ukur Reaumur dan Fahrenheit. Yang ditanyakan, suhu air tersebut dalam skala Reaumur adalah, berarti kita akan mencari pada suhu Reaumurnya menggunakan rumus T derajat R per 4 sama dengan T derajat F dikurangi 32 per 9 sama dengan 126 per 9 kali 4. Jadi 126 dibagi 9 adalah 14, kemudian langsung dikalikan 4. Jadi hasil dari 14 kali 4 adalah 56 derajat Reaumur. Berarti T derajat R sama dengan 56 derajat Reaumur. Hasilnya adalah D, 56 derajat Reaumur. Kemudian teman-teman yang mengerjakan latihan soalnya. Soalnya adalah jika suhu T diubah menjadi 36 derajat Fahrenheit, berapakah skala Reaumur yang dibutuhkan?